Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat menjalani aktivitas di bulan puasa ini ya. Selamat datang di podcast Kurmot, podcast yang akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Novian Frans Dito. Dan saya Muhammad Husnul Hamdani. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara analisis wacana dan analisis wacana kritis. Mungkin rekan saya Mas Dani bisa sedikit menjelaskan apa itu wacana. Oke, wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap, yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa, sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penulis. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai pengertian dari wacana. Nah, dalam beberapa tahun belakang ini, kata wacana kerap kali muncul baik dalam pernyataan secara lisan maupun tulisan. Biasanya, kata ini muncul saat seorang memberikan pernyataan lisan atau tertulis sebagai tanggapan atas satu topik tertentu. Nah, topik yang dimaksud tidak hanya berkaitan pada satu bidang tertentu ya teman-teman, tetapi juga dalam hampir banyak bidang seperti politik, sosial, budaya, seni, dan lain sebagainya. Mungkin beberapa dari teman-teman belum paham betul apa sih perbedaan antara analisis wacana dan analisis wacana kritis. Dalam analisis wacana dikenal adanya 3 sudut pandang mengenai bahasa. Pandangan pertama, bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Jadi analisis wacana digunakan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Wacana diukur dengan pertimbangan kebenaran atau ketidakbenaran menurut sintaksis dan semantik. Pandangan kedua, subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Jadi, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Pandangan ketiga, bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Jadi, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Nah, analisis wacana ini dikenal dengan nama analisis wacana kritis, teman-teman, karena menggunakan perspektif kritis. Oke, pada bagian kedua telah diperkenalkan sepintas oleh Mas Dani mengenai analisis wacana kritis. Pada bagian ini, saya akan memaparkan mengenai analisis wacana kritis. Mengutip apa yang dipaparkan dalam buku Analisis Wacana Erianto 2006, berikut ini merupakan hal-hal yang mencirikan sebuah analisis wacana kritis. Yang pertama, tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan, atau wacana juga dipahami sebagai bentuk interaksi. Jadi, wacana merupakan sesuatu yang bertujuan, misalnya apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan sebagainya. Wacana juga merupakan sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol. Yang kedua, konteks. Mengacu pada pendapat Geico dalam analisis wacana yang memeriksa konteks dari komunikasi seperti siapa yang mengomunikasikan dengan siapa dan mengapa, dalam jenis kayak dan situasi siapa, melalui medium apa, bagaimana pendapat tipe dan perkembangan komunikasi, dan hubungan untuk masing-masing pihak.
Yang ketiga, historis. Nah, untuk dapat memahami suatu wacana teks maka pada dilakukan dengan memberikan konteks historis, yang dimana teks itu diciptakan oleh karena itu. Pada saat mengerti, perlu dimengerti mengapa wacana berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan sebagainya. Yang keempat, kekuasaan. Semua wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun dipandang sebagai bentuk peraturan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, ideologi. Wacana digunakan sebagai alat oleh kelompok dominan untuk mempersuasi dan mengomunikasikan kekuasaan yang mereka miliki agar terlihat sah dan benar di mata khalayak. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Novian, jadi ciri-ciri analisis wacana kritis itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, tindakan. Kedua, konteks. Ketiga, historis. Keempat, kekuasaan. Yang kelima yaitu ideologi. Analisis wacana kan mempunyai fungsi di lingkungan masyarakat. Coba Mas Novian jelaskan apa fungsi dari analisis wacana bagi masyarakat. Baik Mas Dani, fungsi analisis wacana bagi masyarakat adalah memberikan kesadaran nyata atas peran mereka di masyarakat. Yaitu yang pertama, karena termasuk riset yang marginal, penelitian wacana kritis harus menjadi lebih baik daripada riset lainnya agar dapat diterima. Yang kedua, fokus utamanya pada permasalahan sosial dan isu-isu politik daripada paradigma dan kebiasaan atau tren saat ini. Yang ketiga, secara empiris. Analisis kritis masalah sosial biasa bersifat multidisipliner. Bukan hanya menjelaskan struktur wacana, tetapi ini mencoba menjelaskan pengertian interaksi sosial dan khususnya struktur sosial. Yang keempat, lebih khususnya lagi, analisis wacana kritis memfokuskan pada struktur wacana yang membuat, mengafirmasikan, melegitimasi, memproduksi, dan menantang hubungan kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Kurang lebih seperti itu ya Mas Dani dan teman-teman. Jadi kesimpulannya, analisis wacana kritis merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis wacana baik lisan maupun tulis. Objek dari analisis wacana kritis adalah bahasa. Sama halnya dengan analisis wacana. Dalam analisis wacana kritis, tidak hanya aspek bahasa saja yang diteliti, namun termasuk pula konteks yang menyertainya. Analisis wacana kritis dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana bahasa digunakan oleh kelompok sosial yang saling bertarung memperebutkan kekuasaan. Melalui analisis wacana kritis dapat dibongkar maksud-maksud tertentu dari sebuah wacana. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari kami mengenai hubungan antara analisis wacana dan analisis wacana kritis. Terima kasih Mas Dani sudah menemani saya di acara podcast episode hari ini. Oke, sama-sama Mas Novian. Sampai jumpa di podcast Kurmot episode selanjutnya. Saya Novian dan Dani pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.